Bila manusia tidak ada yang sama, ternyata ketidaksamaan ini bukan untuk perseteruan, pertengkaran dalam ketidakmengertian. Justru di dalam hikmat yang diberikan bagi manusia, maka mereka adalah untuk boleh saling memahami. Maka setiap perbedaan tidak akan memunahkan peradaban, tetapi kepelbagaian adalah untuk saling melengkapi, sehingga kesejahteraan umat manusia dapat diperoleh. Selamat hari Minggu Pentakosta Bapak Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 11. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Manusia masing-masing yang dikasihi Tuhan diberikan berbagai kasih karunia. Semuanya itu adalah untuk saling memperlengkapi yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya pastilah mulia, sebab di dalam kebersamaanlah maka hidup itu indah. Kelebihan seseorang dalam suatu spesialisasi dapat menopang mereka yang berkekurangan dalam hal itu. Dan justru di waktu yang lain, dia memperoleh pertolongan di dalam hal yang tidak dia punyai. Saat Roh Tuhan menguasai hidup seseorang, maka dia akan berlaku benar. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka suara Roh dalam diri seseorang pasti membawa berkat, pasti membawa kepada kehidupan. Di dalam hidup kita ada bermacam-macam anugerah yang diberikan. Ada berbagai karunia tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi keragaman karunia yang kita terima bersumber dari Tuhan untuk kebersamaan. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang Roh memberikan kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Jadi saat bahasa lidah tidak dapat dipahami orang banyak, ada seseorang yang lain diberi karunia menafsirkannya, sehingga dapat dipahami bersama. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama.
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kepelbagaian itu bukan memecah, tetapi untuk mempersatukan, sehingga tidak boleh sesuatu yang dimiliki membuat seseorang terpisah dari orang lain. Maka tidak pas bila kita merasa apa yang dianugerahkan bagi kita lah yang paling penting, paling utama. Sebab semuanya adalah penting, segala kasih karunia Tuhan. Di minggu peringatan dicurahkannya Roh Kudus, biarlah kita menyadari anugerah apa yang diberikan bagi kita, semuanya itu akan kita pakai memperlengkapi yang satu dengan yang lainnya. Sebab kehadiran Roh Kudus adalah mempersatukan segala karunia yang berbeda-beda. Semuanya akan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ragam kasih karunia, namun satu Roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang menuntun kami, yang memberi kami kekuatan di setiap langkah dalam hidup kami. Sertai kami ya Tuhan, di dalam menjalani hidup ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.